Adu kuat head-to-head Anies, Ganjar, dan Prabowo versi survei CSIS siapa paling jago. Lembaga survei CSIS Indonesia merilis hasil survei terbarunya terkait elektabilitas figur calon presiden jelang Pilpres 2024. Kali ini CSIS coba melakukan head-to-head terhadap 3 nama figur yakni Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto, dan Anies Baswedan. Hasilnya Anies Baswedan unggul ketika dihadapkan dengan Ganjar Pranowo dan juga Prabowo Subianto. Ketua Departemen Politik dan Perubahan Sosial CSIS, Arya Fernandes menjelaskan, kenapa pihaknya melakukan head-to-head terhadap 3 nama tersebut. Karena sejauh ini dari 3 nama teratas tidak ada yang menyentuh angka 50% elektabilitasnya. Pertama head-to-head antara Anies Baswedan melawan Ganjar Pranowo, hasilnya Anies unggul tipis dari Ganjar. Kita lakukan head-to-head ketika dilakukan head-to-head antara Pak Anies dengan Pak Ganjar. Nah, jadi kami menemukan angka yang ini. Pak Anies 47,8% dan Pak Ganjar 43,9%, kata Arya dalam paparannya Senin 26 September 2022. Menurutnya, dalam head-to-head ini ada 0,8 responden belum tentukan pilihan dan 7,6% responden tidak tahu, tidak jawab, atau menjawab rahasia. Lalu ada head-to-head Ganjar melawan Prabowo. Hasilnya Ganjar ternyata mengungguli Prabowo Subianto. Bagaimana head-to-headnya Pak Ganjar dengan Pak Prabowo? Itu situasinya Pak Ganjar 47,2%, Pak Prabowo 45%. Jadi masih dalam rentang margin of error, jadi bedanya sekitar 2,2, sementara more kita 2,8%. 0,3 belum tentu pilihan, 7,5 tidak tahu, tidak jawab, atau menjawab rahasia, ungkapnya. Terakhir, head-to-head Anies melawan Prabowo. Hasilnya Anies kembali unggul dengan angka 48,6%. Ya, Pak Anies mendapat angka yang lebih besar, 48,6%. Pak Prabowo 42,8%. Jadi kami menguji dari 3 nama itu dari 3 kemungkinan, tuturnya. Untuk diketahui, survei ini dilakukan pada periode 8 sampai 13 Agustus 2022, di mana populasi survei penduduk Indonesia berusia 17 sampai 39 tahun. Penarikan sampel dilakukan secara acak atau multi-state random sampling. Jumlah sampel 1.200 responden tersebar profesional di 34 provinsi. Setelah menggunakan kendali mutu data yang valid, dianalisis sebesar 1.192 sampel. Margin of error kurang lebih 2,84%, tingkat kepercayaan 95%.